Nah, pertanyaan pertama itu berhubungan dengan doa Bapa kami. Dalam Matius 6 ayat 5 sampai 13 itu kita temukan ajaran Yesus tentang doa. Dan salah satu ajaran yang paling terkenal itulah rumusan doa Bapa kami. Tapi di sini ditanyakan rumusan baku dari doa Bapa kami sebenarnya mana? Karena di Indonesia kita temukan ada dua rumusan berbeda yang dipakai oleh orang Katolik dan orang Protestan. Jadi apakah orang Protestan dan orang Katolik itu membuat doa Bapa kami dengan versi masing-masing? Ini pertanyaannya. Nah, memang pertanyaan ini masih sangat umum, tidak jelas masalah spesifiknya. Tapi dalam cerita-cerita atau perjumpaan dengan beberapa orang, saya banyak kali juga kadang ditanya soal ini. Sehingga saya lihat beberapa masalah yang kita temukan dalam rumusan doa Bapa kami kita. Rumusan doa Bapa kami yang ada di Indonesia antara Protestan dan Katolik. Nah, ada tiga yang saya lihat banyak kali menjadi masalah. Pertama, rumusan dikuduskanlah namamu, itu kita temukan dalam kitab suci, dan kemudian dipakai oleh orang Protestan dalam doa-doa mereka. Tapi orang Katolik di Indonesia menyebut bukan dikuduskanlah namamu, tapi dimuliakanlah namamu. Apakah ini berbeda? Kenapa bisa begitu? Apakah ini sah atau tidak, valid atau tidak? Lalu kemudian ada rumusan yang kedua yang memang berbeda dan pernah diprotes juga. Rumusan itu adalah berilah kami hari ini makanan kami secukupnya. Itu dalam kitab suci kalau kita baca Matius. Juga orang Protestan di Indonesia memakai rumusan ini. Padahal, dan kemudian orang Katolik, kita sehari-hari dalam misa kita berdoa berilah kami rezeki pada hari ini. Kenapa ini bisa berbeda? Memang pernah diprotes karena apa? Karena bahasa aslinya itu bukan makanan, bukan rezeki, tapi roti, artos kalau dalam bahasa Yunani. Nah, kemudian di akhir doa Bapa kami itu ada tambahan doksologi atau pujian. Nah, tambahan itu adalah karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Orang Protestan kalau mendoakan doa Bapa kami, terutama yang di Indonesia, pasti mengakhiri dengan ini. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sementara orang Katolik berdoa Bapa kami hanya sampai jangan masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Selesai. Sehingga memang ini jadi masalah untuk beberapa orang. Bagus saya tegaskan beberapa hal soal terjemahan. Jadi teks asli dan terjemahan. Supaya tidak dipersoalkan lagi. Jadi teks asli doa Bapa kami, rumusan asli doa Bapa kami, yang kita ambil dari Injil Matius itu tidak pernah berubah. Dan teks asli itu ditulis dalam bahasa Yunani. Bukan dalam bahasa Indonesia, bukan dalam bahasa Latin. Nah, teks ini tidak pernah berubah sehingga memang kita selalu bisa klaim atau dengan yakin katakan kami punya kitab suci itu tidak diubah-ubah. Yang berubah hanyalah terjemahan. Dan sudah beberapa kali saya katakan, teks kitab suci yang ada di tangan Anda sebenarnya pada hakikatnya adalah terjemahan dari kitab suci. Tetapi memang terlalu panjang kalau kita sebut ini terjemahan kitab suci. Tiap kali kita sebut terjemahan tidak enak. Sehingga kita langsung menyebutnya kitab suci walaupun itu dalam bahasa Inggris atau Indonesia ataupun bahasa Banggai. Oke. Nah, ini prinsip pertama bahwa teks asli tidak berubah. Rumusan yang berbeda itu ada pada rumusan terjemahan. Makanya tadi apakah orang Protestan dan orang Katolik itu membuat rumusan doa Bapa kami yang berbeda? Itu pernyataan yang tidak terlalu tepat. Yang tepat adalah terjemahan orang Protestan dan orang Katolik itu berbeda. Tapi rumusan
asli doa Bapa kami tetap sama. Nah, mengapa berbeda? Ini yang penting kita pahami. Jadi dia berbeda karena soal pendekatan, soal prinsip nanti kita akan lihat. Soal konteks atau manfaat dari terjemahan suatu teks. Ini semua mempengaruhi rumusan terjemahan sehingga hasilnya berbeda-beda. Baik, dalam terjemahan Katolik, ini jadi misalnya kalau saya diminta menerjemahkan kitab suci, maka saya akan memeriksa teks asli. Kalau itu perjanjian lama, saya akan periksa teks aslinya dalam bahasa Ibrani. Saya bandingkan dengan teks aslinya dalam terjemahan dalam bahasa Yunani, itu Septuaginta. Juga nanti saya akan bandingkan dengan kitab suci kita, orang Katolik itulah Vulgata dalam bahasa Latin. Dan kemudian saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau saya mau, saya diminta untuk terjemah. Pekerjaannya memang sangat berat. Tapi ada dua prinsip utama dalam penerjemahan. Pertama yang disebut dengan terjemahan ad verbum. Kalau dalam bahasa kita itu terjemahan harafiah, verbum itu kata. Jadi ada terjemahan harafiah ad verbum. Tapi juga ada terjemahan ad sensum. Ini prinsip dalam Gereja Katolik. Terjemahan ad sensum itulah terjemahan menurut makna. Yang paling sederhana misalnya, dalam kitab suci perjanjian lama dalam bahasa Ibrani itu selalu dikatakan Bene Yisrael. Bene itu artinya, Ben itu anak laki-laki. Sehingga terjemahan yang harafiah adalah anak laki-laki orang Israel. Tetapi makna yang terkandung di situ bukanlah anak laki-laki saja. Makna yang terkandung adalah seluruh umat Israel. Sehingga kalau kita terjemahkan mana lebih bagus? Anak-anak laki-laki Israel atau putra-putra Israel, atau dalam terjemahan bahasa Indonesia kita katakan orang Israel, supaya menunjuk bukan hanya laki-laki tapi juga menunjuk pada mereka yang perempuan. Nah, ini pilihan. Kalau kita terjemahan harafiah maka akan sulit dimengerti oleh banyak orang Indonesia. Karena bahasa kita, bahasa Indonesia itu tidak punya sense atau tidak punya makna seperti itu. Sehingga nanti kita lebih baik terjemahkan itu Bene Yisrael, bukan anak-anak laki-laki Israel, tapi kita terjemahkan langsung secara umum berdasarkan makna yang terkandung lebih dalam di sana, kita terjemahkan dengan orang Israel. Itu memang berbeda, misalnya dalam bahasa Eropa itu juga sama. Misalnya kalau kita katakan fratelli, itu arti dalam bahasa Italia. Jadi ketika kita mengaku dosa, di mana dalam awal misa saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa. Dan saya mohon kepada Santa Maria, para kudus, para malaikat, dan saudara-saudari sekalian. Kita katakan dalam bahasa Indonesia saudara-saudari. Tapi dalam bahasa Italia tidak ada saudari. Hanya dikatakan fratelli, itu saudara laki-laki artinya. Tapi ketika orang Eropa mengatakan saudari laki-laki dalam rumusan dan dalam kesempatan resmi seperti itu, maka di kepala mereka itu yang perempuan juga ikut masuk di sana. Sementara orang Indonesia tidak. Sehingga kita terjemahkan dan kepada saudara-saudari sekalian. Jadi lebih enak. Sehingga memang ini satu terjemahan ad sensum. Terjemahan menurut makna. Nah, kedua prinsip ini sebenarnya berjalan bersama, tidak dipertentangkan, tapi saling melengkapi. Baik, nah dua prinsip di atas bisa dijabarkan menjadi tiga. Jadi kita bisa bedakan tiga jenis terjemahan. Pertama, terjemahan formal, itulah terjemahan harafiah. Kalau kita lihat TPE sekarang, TPE yang baru itu dia lebih condong pada terjemahan formal. Sehingga memang misalnya ada banyak hal di sana yang sulit dimengerti. Apalagi kalau saya baca prefasi sekarang di bagian akhir di situ ada singgasana, ada macam-macam yang sangat asing dalam konsep kita orang Indonesia. Tapi para penerjemah TP yang baru ini memilih untuk menekankan terjemahan formal.
Lalu kemudian ada terjemahan fungsional atau dinamis. Ini mengatakan makna, jadi memang dia ada terjemahan menurut makna, tapi sangat setia, masih tetap sangat setia pada arti literer atau harafiah. Sehingga kadang-kadang memang diterjemahkan menurut makna, tapi lebih banyak dari ini adalah terjemahan harafiah. Digabungkan, dikombinasikan. Sementara yang ketiga ada terjemahan bebas. Terjemahan bebas itu kalau dalam bahasa Indonesia kita katakan parafrase, mengkalimatkan kembali. Terjemahan bebas ini memang banyak kali dihindari, apalagi untuk hal-hal yang formal, misalnya dalam liturgi kita, terutama juga dalam terjemahan kitab suci. Oke, baik, ini prinsip yang bagus kita ingat untuk bisa mengerti dan menerima perbedaan yang ada dalam rumusan. Sehingga rumusan yang ada tidak menjadi alasan bagi kita untuk saling mengejek antara Protestan dan Katolik misalnya, padahal dua-duanya sebenarnya bisa diterima berdasarkan prinsip ataupun manfaat yang dipakai oleh masing-masing pihak. Dan apalagi sekarang untuk kitab suci kita punya terjemahan ekumenis. Ini satu langkah besar sekali setelah Konsili Vatikan yang kedua. Baik, nah sekarang kita kembali kepada rumusan. Jadi kalau kita jujur sebenarnya mungkin kita tidak sadari. Tapi kalau kita jujur, Gereja Katolik itu menerima dua rumusan terjemahan Bapa Kami, doa Bapa Kami. Yaitu rumusan terjemahan resmi kitab suci yang kita bawa-bawa, kita terima, kita baca tiap hari. Bisa kita lihat dan baca dalam Matius 6 misalnya tentang Bapa Kami. Dan rumusan terjemahan untuk kepentingan liturgis. Baik, terjemahan untuk liturgi banyak bersifat ad sensum, bersifat terjemahan makna. Karena memang diupayakan agar umat bisa dengan gampang mengerti dan menghayati makna teologis maupun spiritual yang terkandung dari teks yang bersangkutan. Karena apa? Karena ketika kita melakukan ritual itu tidak ada kesempatan untuk menerangkan. Kalau kita pakai misalnya bahasa yang kaku, tidak ada ruang catatan kaki dalam buku-buku liturgis atau catatan pinggir. Sementara kitab suci yang kita punya itu ada catatan kakinya kalau kita lihat, yang memberi keterangan kenapa begini, kenapa begitu. Kalau dalam kitab suci yang yang bahasa asli, bahasa Ibrani dan Yunani, ada catatan kaki di bawah dan ada catatan pinggir. Lengkap sekali. Sehingga memang membantu kita untuk memahami teks yang ada dari catatan-catatan kritis yang ada dalam teks yang bersangkutan. Oke, nah kita datang kepada persoalan, dikuduskanlah atau dimuliakanlah. Perhatikan, perbedaan terjemahan ini mungkin hanya ada di Indonesia. Coba kita lihat terjemahan dalam bahasa Latin misalnya, itu Pater Noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum. Jadi misalnya sanctificetur nomen tuum artinya dikuduskanlah namamu. Dalam bahasa Inggris juga sama. Hallowed be thy name, our Father who art in heaven. Hallowed be thy name. Itu memang dikuduskanlah. Dalam bahasa Italia juga sama, Pater Nostro, Padre Nostro, che sei nei cieli, sia sanctificato il tuo nome, dikuduskanlah, sanctificat, sanctus. Dan juga misalnya dalam bahasa Jepang juga sama, Teni orayaru watashi no chichi o minagaseto saremasu yoni. Itu set artinya kudus. Jadi namamu dikuduskanlah, semoga dikuduskanlah. Ini terjemahan di luar semuanya dikuduskanlah. Hanya dalam bahasa Indonesia mungkin yang dibedakan. Orang Katolik mengatakan dimuliakanlah. Nah ini kenapa? Apakah ini bisa kita terima? Apakah ahli-ahli kitab suci yang ada di Indonesia yang menerjemahkan doa Bapa Kami untuk kepentingan liturgis itu
punya alasan spesifik. Tapi bagus kita tahu bahwa dalam gereja Katolik di luar negeri itu mereka tidak katakan dimuliakan, mereka katakan dikuduskan. Sehingga memang dalam gereja Katolik dikuduskan dan dimuliakan bisa dipakai, dan itu keputusan dan pertimbangan ada pada konferensi uskup. Jadi ahli kitab suci di Indonesia dan ahli liturgi dulu menerjemahkan doa Bapa Kami dan memakai kata dimuliakanlah, dan itu disetujui oleh para uskup, sehingga kita pakai secara resmi. Baik, jadi terjemahan di atas sangat benar secara harafiah, karena ini memang kata terjemahan dari kata Yunani teks aslinya, hagiasteto. Ini bentuk pasif dari kata kerja hagiatso atau hagiatsein dalam bahasa Yunani, artinya menguduskan. Mana yang benar dalam bahasa Indonesia itu hagiatso, artinya menguduskan, atau doksaso. Jadi dimuliakanlah itu punya kata lain dalam bahasa Yunani, doksa, tadi saya sudah bilang doksologi. Jadi doksaso atau doksasein. Nah, dua-duanya sebenarnya bisa diterima atau tidak? Bisa. Dipandang sebagai sinonim, saling melengkapi kedua kata ini. Nah, kenapa dipandang sinonim? Karena kedua kata ini memang menguduskan dan memuliakan sangat erat kaitannya menyangkut kehormatan dan kekuasaan. Oke, jadi secara harafiah kata hagiatso adalah itu menguduskan, sebenarnya punya makna ini. Arti pertamanya memisahkan atau mendedikasikan. Menguduskan artinya memisahkan sesuatu atau seseorang bagi Tuhan. Itu artinya menguduskan. Lalu kemudian memberi penghormatan. Dan tentu dia punya arti yang ketiga yang sangat dekat dengan kita, itulah pemurnian. Kudus artinya saya ini, kalau saya kudus berarti saya punya hati yang murni misalnya. Lalu sementara itu kata memuliakan atau doksaso itu punya arti juga yang mirip. Pertama, memuji. Kedua, memberi hormat. Dan ketiga, membesarkan, to magnify kalau dalam bahasa Inggris. Jadi kalau saya membesarkan nama seseorang, itu artinya saya memuliakan dia. Kalau kita katakan yang mulia Bapak Uskup, itu berhubungan dengan jabatannya sebagai gembala, sebagai uskup. Bukan sebagai, kalau sekarang pastor uskup Roli itu adalah orang Lembean, bukan karena dia orang Lembean, kita sebut yang mulia. Tapi karena kekuasaan yang dia terima karena tabisannya dan karena mandat yang diterima dari Paus sebagai gembala di keuskupan. Kita besarkan dia punya diri, kedudukannya. Kita sebut dia yang mulia karena kebesaran kedudukan itu. Jadi jelas kedua kata ini, memuliakan dan menguduskan, itu bisa dipakai secara bergantian karena maknanya berkaitan erat. Artinya apa? Terjemahan dikuduskan ataupun dimuliakan bisa kita terima. Tapi kalau memang orang Katolik ada orang Katolik yang lebih senang terjemahan harafiah, maka dia katakan dikuduskanlah namamu, itu juga bukan sesat, itu benar. Cuma memang karena liturgi itu adalah perayaan bersama yang resmi, maka kita ikut apa yang ditentukan oleh petinggi kita untuk kepentingan resmi itu. Sehingga dalam misa pun ketika saya berdoa Bapa Kami dari atas mimbar, saya katakan dimuliakanlah namamu. Tapi saya tahu, baik kita tahu bahwa kata asli dari doa Bapa Kami ini adalah dikuduskanlah namamu. Oke. Jadi kedua kata ini bisa dipakai untuk Tuhan dan manusia. Ingat, kita uskup kita sebut yang mulia. Bapa suci kita sebut Bapa suci, Bapa yang kudus. Hingga pernah ini Santo Yohanes Paulus II, dia ditantang, diwawancara oleh satu wartawan Katolik yang hebat, dan dia katakan, Bapak Paus, apakah kamu tidak takut disebut Bapa suci? Disebut orang kudus, padahal kamu masih hidup ini. Itu pertanyaan hebat.
Tapi Paus Yohanes Paulus kedua, saya ingat dia katakan, saya tidak takut. Karena Tuhan Yesus katakan, non abbiate paura. Dia katakan, jangan takut dalam Injil. Hingga memang itu adalah satu rahmat. Dan karena rahmat itu ada diberikan oleh Tuhan Yesus, maka dia sendiri tidak takut untuk disebut yang kudus. Percaya diri. Kalau saya ingat atau kita lihat apa yang dikatakan oleh Paulus, aku bermegah di dalam Tuhan, bukan atas kelebihan-kelebihanku. Saya ini orang yang sangat berdosa, tapi di dalam Tuhan aku bermegah. Ini bukan sikap yang sesat. Ini sikap yang benar, yang Kristiani. Jadi kita mengandalkan Tuhan dan kita bermegah dalam kekuatan yang diberikan Tuhan untuk kita. Nah, apa arti menguduskan? Kalau untuk pihak Tuhan, apa arti menguduskan atau memuliakan Tuhan? Ingat, Tuhan pada dirinya sudah kudus dan mulia. Kita tidak perlu tambah-tambah lagi dia punya kekudusan dan kemuliaannya. Jadi pribadi yang dengan kekudusan dan kemuliaan yang tertinggi asali itu milik Tuhan. Tetapi kenapa kita menguduskan? Apa artinya kita menguduskan Tuhan? Apa artinya kita bless the Lord atau praise the Lord? Ada lagu kan yang bless the Lord my soul. Jadi berkatilah Tuhan hai jiwaku. Tapi dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan pujilah Tuhan hai jiwaku. Ini terjemahan yang bagus. Sesuai dengan, tapi terjemahan ad sensum, terjemahan makna. Jadi menguduskan untuk Tuhan itu berbeda dengan menguduskan untuk manusia. Karena Tuhan itu secara asali sudah kudus dan mulia, maka menguduskan nama Tuhan dan atau memuliakan nama Tuhan adalah mengakui kemuliaan dan kekudusannya pada hakikat yang sebenarnya. Ini doa Bapa kami kalau kita lihat dan kita rujuk dalam Perjanjian Lama, dia sangat berhubungan dengan dekalog atau 10 perintah Allah, soal nama. Jadi dimuliakanlah namamu. Kita ingat apa yang terjadi, apa yang dikatakan Tuhan dalam kitab Keluaran ketika dia katakan itu hukum dekalog. Jangan menyebut nama Allah Tuhanmu dengan sia-sia atau dengan tidak hormat. Nah, ini soal nama. Kalau kita ingat dalam tradisi kitab suci, tradisi biblik, jadi nama itu menunjuk pada keseluruhan pribadi. Jadi kalau kita bilang dimuliakanlah namamu, sebenarnya itu sama kita katakan dimuliakanlah engkau ya Tuhan. Engkau ya Tuhan dikuduskanlah dirimu. Sehingga kalau kita memuliakan nama Tuhan artinya kita tidak perlu tambah-tambah lagi dia punya kemuliaan dan kekudusan, karena kemuliaan dan kekudusan tertinggi sudah ada pada dirinya. Kita hanya mengakui dia. Dan apa ciri atau apa tanda dari bahwa kita mengakui Tuhan? Itulah hukum pertama, jangan ada Allah lain di hadapanmu selain aku. Jangan menyembah berhala. Jadi kita akui bahwa hanya ada satu Tuhan, Allah yang esa. Itu artinya yang sangat konkret mengakui hakikat kekudusan dan kemuliaan Tuhan. Oke. Nah, dalam kitab suci, pengudusan dan pemuliaan Allah atau Tuhan dipahami dalam dua lapisan. Jadi Allah sendiri akan bisa menunjukkan kekudusan dan kemuliaannya lewat utusan dan perbuatan-perbuatan ajaib. Itu kita bisa baca dalam Imamat 10 misalnya. Atau dalam Yehezkiel 36. Di sana dia katakan, pada saatnya aku akan menunjukkan kekudusanku. Lewat Kristus dia tunjukkan kekudusannya atau kemuliaannya. Tapi juga pengudusan dan pemuliaan Allah itu terjadi lewat pengakuan oleh manusia. Jadi bukan menambah kemuliaan dan kekudusan Allah, tapi mengakui secara benar, secara hakiki itu kekudusan dan kemuliaan Allah oleh manusia. Dan itu bisa dalam kitab suci ada dua aspek. Itulah aspek ritual dan aspek moral. Sehingga memang kalau kita buat ritual misalnya ekaristi, kita memang mesti buat dengan sangat sopan. Kita mesti buat dengan hikmat. Karena ini soal pengakuan kekudusan.
dan kemuliaan Allah. Tapi juga bisa secara moral, artinya dengan taat dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini jelas sekali dalam Yesaya 29 ayat 23. Nah, untuk manusia atau untuk barang ini kata menguduskan dimengerti seperti apa? Artinya kita memisahkan dari dunia seseorang atau sesuatu bagi Tuhan. Jadi misalnya gedung gereja itu dia gedung biasa sebenarnya. Tapi ketika kita konsekrasikan, kita pisahkan, kita bedakan gedung itu bagi Tuhan, bukan sebagai tempat tinggal manusia, maka dia itu kudus. Juga kita, misalnya perkawinan juga. Perkawinan diberkati di hadapan Tuhan, maka ikatan itu adalah ikatan yang kudus. Karena disatukan dengan yang kudus. Dipisahkan dari perkawinan biasa. Lalu kemudian yang kedua, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, atau berilah kami rezeki pada hari ini. Jadi di sini rumusan asli dari kitab suci kita itu dalam bahasa Latin, dalam bahasa Yunani berbunyi ini, ton arton hemon ton epiosion dos hemin semeron. Jadi ini arton, ini artinya roti, bukan makanan atau bukan rezeki. Lalu epiusion, ini artinya harian sehari-hari. Perhatikan, orang Protestan menerjemahkannya, berikanlah kami makanan secukupnya, bukan makanan sehari-hari. Dan kita, orang Katolik, menerjemahkan, berikanlah kami rezeki pada hari ini. Nah, dalam terjemahan Indonesia, kata arton atau roti dan epiusion sehari-hari tidak diterjemahkan secara harafiah. Dibanding dengan misalnya dalam bahasa Inggris atau bahasa Italia, give us this day our daily bread. Ini daily harian dan bread roti kami sehari-hari. Atau dalam bahasa Italia jelas sekali, daci berilah kami oggi hari ini il nostro pane quotidiano. Pane itu roti, quotidiano harian. Jadi berilah kami roti kami sehari-hari. Jadi kalau secara harafiah terjemahan bahasa Indonesia ya begini, berilah kami pada hari ini roti harian kami. Nah, Bapak yang terkasih perhatikan, ini memang sangat sulit kalau kita hanya terpaku pada satu pendekatan atau pada satu konteks. Jadi itu ad sensum, ad verbum, itu kita pakai secara bersama-sama untuk bisa mengerti dengan baik sesuai dengan bahasa dan budaya kita. Nah, meskipun demikian, kedua terjemahan Indonesia ini bisa diterima. Pantas diingat bahwa terjemahan ad sensum atau terjemahan untuk menunjukkan berdasarkan makna itu juga dibuat di sini. Terjemahan harafiah roti tidak dibuat karena misalnya, ini berhubungan dengan budaya kita. Roti bukanlah makanan pokok orang Indonesia. Sekarang memang orang Jakarta sudah mulai makan roti pagi-pagi. Tapi itu bukan makanan pokoknya. Makanan pokok orang Indonesia lebih sulit lagi. Apa makanan pokok Indonesia? Nasi. Oh dulu tidak. Orang Papua dulu makan sagu. Kita orang Sulawesi Tengah banyak makan ubi. Makan sagu juga. Orang Jawa makan nasi. Terus makanan pokok Indonesia mana? Sulit ditentukan, mesti dilihat masing-masing daerahnya. Sehingga sangat sulit kita sebut roti dalam doa Bapa kami. Jadi karena itu dalam terjemahan diambillah padanan umum dari kata roti, yaitu makanan. Ini padanan yang dekat. Sementara rumusan terjemahan untuk liturgi dalam gereja Katolik kita pakai rezeki. Jadi untuk kitab suci kita bisa pakai terjemahan yang ada, itulah makanan. Tapi dalam liturgi kita pakai kata rezeki, dia punya makna yang lebih luas dari makanan. Jadi memang kalau kita lihat kata ini, kata epiusion, ini arti pertamanya memang sehari-hari. Tapi juga dia bisa berarti sehari-hari, artinya terus-menerus. Jadi termasuk hari esok, hari lusa. Sehingga rezeki memang dia menyangkut bukan hari ini saja, tapi juga kehidupan kita selanjutnya untuk kita mampu bertahan.
Dan karena itu terjemahan rezeki juga bukan sesuatu yang keliru. Yang penting kita tahu makna dan kita tahu bahasa aslinya. Memang kata yang dipakai oleh Yesus ketika diajarkan doa ini adalah arton, artinya roti. Nah, kemudian tambahan. Dalam rumusan Protestan ada tambahan doksologi. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Apakah ini tidak dipakai dalam gereja Katolik? Dipakai. Tiap hari saya misa, kita doakan setelah doa Bapa Kami. Jadi dalam ritus komuni setelah doa Bapa Kami ada embolisme. Embolisme itu dari bahasa Yunani artinya sisipan atau tambahan. Jadi sesudah doa Bapa Kami ada doa sisipan atau doa tambahan. Dan imam itu berdoa begini, Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sedialah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan seterusnya. Lalu kemudian umat menjawab, sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Ini doksologi menunjuk pada yang diucapkan oleh teman-teman kita Protestan ketika mereka mendoakan doa Bapa Kami. Jadi kita tetap pakai doa yang sama. Ini juga warisan sebenarnya kitab suci, juga warisan dalam tradisi Yudaisme. Mereka dalam doa hampir selalu dalam doa, apalagi doa resmi ditutup dengan satu pujian doksologi. Nah, tetapi dalam gereja Katolik meskipun amat dihargai dan dipakai dalam liturgi kita doakan tiap hari, tambahan dalam rumusan ini tidak dicantumkan sebagai bagian integral atau bagian tak terpisahkan dari teks doa Bapa Kami. Mengapa? Karena bisa dipastikan bahwa tambahan ini, doksologi atau pujian ini adalah sebuah tambahan kemudian, bukan bagian integral dari teks asli. Jadi dulu memang kalau kita lihat sejarahnya, ini Engkaulah yang mempunyai kerajaan itu adalah catatan pinggir dari teks kitab suci. Tapi kemudian ketika King James Version di Inggris Anglikan itu menerbitkannya, saya lupa tahun berapa, penerbit waktu itu mereka tidak taruh lagi sebagai catatan pinggir, tapi mereka masukkan di teks utama dari kitab suci. Tapi perhatikan dengan baik bahwa kalau Anda buka kitab suci Anda sekarang, maka Anda akan lihat bahwa karena Engkaulah yang punya kekuasaan itu ditaruh dalam tanda kurung. Artinya apa? Itu tanda bahwa bukan bagian integral dari teks asli doa Bapa Kami. Sehingga kita tidak pakai dan tidak masukkan dalam rumusan resmi kita yang utuh. Tapi doa yang sama, doa yang sangat bagus, sangat mulia itu kita tetap pakai. Oke, baik. Jadi meskipun tidak terdapat dalam teks-teks atau manuskrip utama kitab suci kita, jadi kenapa kita tidak yakin bahwa ini adalah bagian asli dari teks kitab suci? Karena misalnya manuskrip utama kita untuk memeriksa keaslian teks itu adalah misalnya Codex Vaticanus atau Codex Sinaiticus. Itu kita punya sumber utama untuk teks bahasa Yunani. Itu tidak memuat kalimat ini. Sehingga pasti itu hanyalah tambahan kemudian oleh para penyalin kitab suci dalam sejarah. Tapi kalau kita lihat ini bukan memang doa yang dikarang-karang. Ada sumbernya. Nah, sumbernya yang pertama yang paling jelas itu dalam kitab Tawarik. 1 Tawarik bab 29 ayat 11. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan. Dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Ini doa pujian doksologi yang kemudian dipakai oleh orang Yahudi dan juga oleh kita sekarang ini. Nah, doa pujian ini juga disinggung dalam Perjanjian Baru misalnya. Jadi memang dengan inspirasi dari Tawarik, kemudian disinggung dalam Perjanjian Baru, misalnya dalam 2 Timotius. Bab 18 di sana ditulis, dan Tuhan
akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Memang ini sudah parafrase, tapi idenya, inspirasinya jelas. Ini doa pujian asalnya dari Tawarikh. Dan kalau kita lihat itu tradisi liturgi yang sudah ada dan sekarang kita warisi, misalnya doa syukur agung yang ditulis dalam Didache, itu kitab Didache penting sekali. Kita lihat di sana di Didache ini tulisan abad kedua, awal abad kedua sudah ditulis di Syria. Itu bagaimana instruksi tentang liturgi, bagaimana orang Katolik mesti berdoa, bagaimana orang Katolik mesti hidup, itu instruksi moral, ditulis di sana. Dan untuk doa misalnya di sini ditulis tentang doksologi ini. Dan ini didoakan oleh imam, yang saya sudah baca tadi terjemahannya. Jadi ingatlah ya Tuhan akan gerejamu, dan kemudian ditutup dengan pujian, Engkaulah yang mempunyai kuasa selama-lamanya. Dan sekarang kita masuk pada pertanyaan kedua. Matius 5 ayat 19. Sepertinya ada tingkatan surga. Mohon penjelasan. Ini menarik juga. Teksnya seperti ini. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di kerajaan surga. Jadi pertanyaannya, apakah ada tingkatan surga? Jadi ada tempat yang rendah, kemudian naik-naik sampai tingkat tempat yang paling tinggi. Ini karena kata-kata ini. Ini menarik. Apakah demikian? Surga ada tingkatannya. Ini sulit dimengerti karena kitab suci tidak pernah bicara soal tingkatan surga. Sehingga kalau dalam tradisi spiritual bisa saja orang bicara tentang tingkatan surga. Kitab suci dan dogma Kristiani, dogma Katolik hanya bicara soal surga, neraka, dan api penyucian. Di tingkatan surga tidak. Tapi karena itu bagaimana kita mengerti ini kata ini? Tempat paling rendah dan tempat paling tinggi di dalam kerajaan surga. Ini agak sulit dimengerti. Tapi bagus kita tegaskan. Jangan mengerti surga dalam tingkatan sosial seperti yang kita alami dan mengerti di sini. Di bumi ini. Mungkin bisa ada, kita tidak tahu. Tetapi tidak jelas dalam kitab suci, karena itu jangan berpikir dan jangan membuat kitab suci yang baru dengan menegaskan, menyimpulkan dari hal ini. Kita mesti mengerti dengan baik apa yang dikatakan oleh penginjil. Karena itu sebaiknya tidak diambil kesimpulan dan kita mau mengerti secara sedikit dalam. Perkataan Yesus ini baik dimengerti dalam konteks perikop ini. Jadi bukan dimengerti terpisah dari perikopnya secara keseluruhan. Ini kesalahan fatal. Karena misalnya dalam Mazmur kita bisa temukan ini orang fasik berkata tidak ada Allah. Lalu kita potong, kita keluarkan orang fasik dan kita ambil tidak ada Allah dan kita katakan ini kitab suci bilang tidak ada Allah. Ini memang pendekatan memahami kitab suci yang sangat bodoh. Dan kalau kita ambil juga ini dua kalimat ini dan berdasarkan dua kalimat ini kita katakan ada tingkatan surga, itu juga tidak bijaksana. Nah, perkataan Yesus ini baik dimengerti dalam konteks kitab suci atau konteks perikop ini. Yesus sedang mengajarkan pentingnya menghargai dan melaksanakan perintah yang terdapat dalam seluruh kitab suci, Taurat Musa dan para nabi. Ini Taurat Musa dan para nabi tidak hanya menunjuk pada 5 kitab pertama yang sudah pernah kita singgung dalam seri kitab pertama dan nabi-nabi, tapi ini Taurat dan para nabi adalah sebutan yang merujuk pada keseluruhan kitab suci. Kalau dalam ilmu bahasa, saya ingat dulu waktu SMP kita diajari itu pars pro toto.
Jadi kita katakan bagian untuk menunjuk pada keseluruhan. Sama saya bilang, ini Coca-Cola. Bisa menunjuk pada botol Coca-Cola, tapi bisa menunjuk pada perusahaan Coca-Cola yang besar itu. Tergantung konteksnya. Jadi kalau kita lihat juga sama di sini. Ini Taurat dan para nabi sebenarnya menunjuk pada keseluruhan kitab suci dari Kejadian sampai Makabeh kalau perjanjian lama. Yesus sedang bicara tentang pentingnya menghargai dan melaksanakan perintah yang terdapat dalam seluruh kitab suci sebagai dasar pembenaran kita di hadapan Allah atau pembenaran kita di dalam kerajaan Allah. Dengan kata lain, sebagai dasar upaya supaya kita masuk dalam kerajaan Allah. Jadi, bila kita hubungkan dengan Matius 5:20, kalimat di atas bisa dikatakan secara lain. Itu dikatakan seperti ini. Duduk di tempat paling rendah di dalam kerajaan surga, itu sama dengan bisa dimengerti sebagai duduk di tempat tidak layak di mata Allah. Dan karena itu bisa dimengerti secara bebas, tapi berdasarkan makna tentunya sama dengan tidak masuk surga. Jadi kalau kita baca teks ini, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia tidak akan masuk surga. Itu kalau kita baca dalam konteks perikop ini. Dan secara sebaliknya kita bisa mengerti seperti ini. Jadi duduk di tempat paling tinggi di dalam kerajaan surga. Itu sama dengan duduk di tempat yang layak di mata Allah atau di hadapan Allah. Dan itu artinya sama dengan masuk surga. Jadi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan masuk surga. Ini sebenarnya pemahaman ad sensum yang benar berdasarkan konteks dari perikop ini. Jadi bukan soal tingkatan surga. Baik. Kemudian yang terakhir Matius 8 ayat 11 sampai 12. Kerajaan lain mana yang dimaksud? Jadi di sini Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Pertanyaannya, kerajaan ini siapa? Kerajaan mana? Jadi kata kerajaan ini, kerajaan itu dalam teks ini tidak bisa dibaca sendiri. Karena ini satu ungkapan khas. Tapi dia satu dengan kata anak-anak ini sehingga harus dimengerti dalam ungkapan lengkap, anak-anak kerajaan. Ini ungkapan khas dalam bahasa Semitik, dalam bahasa Ibrani. Dalam lingkungan orang Yahudi, ungkapan khas untuk menunjuk kekhususan orang Israel. Dan karena itu kita akan lihat bahwa kerajaan ini sebenarnya adalah kerajaan Israel, bukan kerajaan yang lain. Kata-kata ini keluar dari mulut Yesus ketika dia datang di Kapernaum. Saat itu ada seorang senturion atau perwira Romawi. Itu perwira yang membawahi 100 orang serdadu. Seorang asing, bukan Yahudi, bukan Israel, yang datang kepadanya memohon agar menyembuhkan hambanya yang sedang sakit. Yesus bersedia datang ke rumahnya untuk menyembuhkan hamba itu. Tapi perwira itu menolak dengan halus. Katanya bahwa dia tidak pantas menerima Yesus dalam rumahnya. Karena itu ia memohon agar Tuhan berkata saja, maka pasti hambanya akan sembuh. Ini Yesus kagum dan menghargai iman orang asing ini. Dia katakan, "Tidak pernah aku jumpai iman sebesar ini di Israel." Dan dia katakan, "Pulanglah, karena akan terjadi sesuai yang engkau percayai." Perhatikan ini ungkapan iman dari seorang asing, ungkapan iman luar biasa yang dikagumi. Dan kita juga pakai ungkapan ini ketika kita mau menyambut Komuni Kudus. "Ya Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka akan sembuh."
Nah, lalu Yesus memberi peringatan kepada orang-orang Israel yang mengikutinya waktu itu bahwa mereka akan kehilangan hak untuk memasuki kerajaan Allah bila mereka tidak percaya seperti perwira Romawi yang adalah orang asing non-Yahudi itu. Jadi memang anak-anak kerajaan ini ungkapan khas yang menunjuk pada keseluruhan orang Israel secara nasional, dan kita ingat Israel itu disebut sebagai bangsa yang kudus, kerajaan imamat dalam Keluaran bab 19 ayat 6. Atau juga kita lihat bahwa dalam sejarahnya kemudian Israel itu terbentuk menjadi kerajaan. Mulai raja pertama Saul sampai yang terakhir itu anak-anak Salomo. Setelah kerajaan ini terpecah, mereka kemudian dibuang ke Babylon. Setelah kembali, mereka tetap menantikan seorang raja, seorang Mesias. Dan nanti Mesias ini akan datang dan terpenuhi di dalam diri Yesus, tapi dia membawa satu kerajaan yang berbeda, itulah kerajaan Allah.